kami hormati, kami informasikan beberapa saat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba dan berhenti di stasiun Semarang Tawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Nona manis dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini menjadi kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Kota yang berjarak hampir 450 km dari Jakarta itu menyimpan hal yang menarik. Mulai dari kuliner khasnya, berburu barang antik atau buku bekas. Hingga bangunan bersejarah yang masih kokoh berdiri, seperti Kelenteng Sampokong dan Lawang Sewu. Kota Lama Semarang yang berjuluk Little Netherlands juga menjadi daya tarik wisata sejarah yang menarik. Banyak gedung era kolonial berdiri, mirip sebuah kota dalam kota. Semarang awalnya adalah bagian dari kekuasaan Mataram. Dalam buku Wajah Kota Lama Semarang, karya M. Cawari, Novida Abbas, dan Sugeng Rianto, yang bersumber dari hasil serangkaian penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 2008 hingga 2016, menyebutkan pada 1678, sebagian wilayah Semarang diserahkan kepada VOC sebagai imbalan atas bantuan kongsi dagang itu
untuk menumpas pemberontakan Trunojoyo. Pada 1705, Mataram mengizinkan VOC membangun benteng segi 5 De Vischhoek van Samarang di tepi timur Sungai Semarang. Awal 1740-an, benteng Vischhoek dirobohkan. Komponen kota lama telah ada, meski tanpa benteng kota. Oleh para peneliti, rentetan peristiwa tadi disebut fase pertama. Lantas, dibangun benteng baru yang mengelilingi seluruh kawasan kota lama yang berlangsung sekitar 1741 hingga 1756. Pada 1799, VOC dibubarkan. Kekuasaan beralih ke pemerintah Hindia Belanda. Benteng kota yang baru berdiri kokoh awal 1800-an, berupa dinding dan selasar, serta bastion atau benteng pengawasan dan parit. Menurut Dewi Yulianti, dalam artikelnya mengungkap sejarah kota lama Semarang dan pengembangannya sebagai aset pariwisata budaya di jurnal Anuva volume 3 2019, untuk memudahkan akses keluar masuk warga Eropa, dibangun jalan-jalan penghubung di dalam benteng. Jalan utamanya bernama De Herenstraat, yang sekarang bernama Jalan Letjen Suprapto. Sungai bisa dilayari perahu hingga ke kota. Antara 1810 hingga 1813, permukiman dan bangunan kota semakin padat. Akhirnya, pada 1824, Belanda memutuskan membongkar dinding benteng dan pos-pos jaganya. Segala peristiwa tadi disebut fase kedua. Dalam fase ketiga, Belanda ingin mengembangkan kota menjadi lebih modern, serta membuka terusan pelabuhan yang diberi nama Kali Baru, sehingga kapal-kapal kecil dapat berlabuh di Jembatan Berok. Lambat laun kota lama berkembang dari benteng kota, permukiman Eropa, dan akhirnya sebuah kota bisnis. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, menurut Dewi Yuliati, Endang Susilowati, dan Titik Suliati, dalam riwayat kota lama dan keunggulannya sebagai warisan dunia, kawasan kota lama Semarang sebagai pusat aktivitas bisnis, nasibnya memburuk. Baru setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1950 hingga 1960, pemerintah Indonesia menasionalisasi aset-aset perusahaan asing, termasuk gedung dan perusahaan yang ada di kawasan kota lama. Namun, nasionalisasi itu tak berjalan mulus. Terjadi maladministrasi karena kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola perusahaan asing. Imbasnya, banyak perusahaan yang usai dinasionalisasi malah gulung tikar. Kawasan kota lama pun menjadi sepi, bangunannya banyak yang terbengkalai. Lalu, sejak 1990-an hingga 2000-an, pemerintah melakukan revitalisasi kawasan itu. Banyak bangunan warisan kolonial masih berdiri di kawasan yang kini menjadi tujuan wisata tersebut. Bangunan-bangunan itu ada yang beralih menjadi tempat bisnis, berupa kantor dan restoran. Ada pula yang masih menjadi seperti fungsi aslinya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Semarang, di kota lama seluas 40 hektar itu terdapat 245 bangunan. Itu termasuk 105 bangunan yang diduga cagar budaya.
Di Jalan Letjen Suprapto, yang dahulu menjadi jalan utama kawasan Kota Lama Semarang, terdapat bekas hotel yang hanya menyisakan papan nama, bertuliskan Hotel Jansen. Hotel ini sudah dibongkar dan menjadi lapangan parkir. Menurut buku Riwayat Kota Lama dan keunggulannya sebagai warisan dunia, hotel itu awalnya bernama Heren Logemen atau Losmen Heren. Diperkirakan berdiri pada 1830-an. Losmen itu menjadi tempat menginap satu-satunya bagi orang Eropa di kota Semarang sebelum dibangun tempat singgah lain. Seiring waktu, losmen itu beralih menjadi hotel bernama Hotel Jansen yang dikelola M. Jansen RZN. Gedung Spiegel pada masa kolonial digunakan sebagai toko serba ada milik Winkel Maskawitz yang didirikan pada 1895 oleh Moritz Moses Adler, Hermann Spiegel, dan Ignaz Beck. 5 tahun kemudian, kongsi itu berakhir dan perusahaan menjadi milik manajer perusahaan itu, yakni Hermann Spiegel. Pada 1931, gedung ini menjadi kantor redaksi Algemeen Handelsblad. Saat ini, gedung itu menjadi Cafe Spiegel Bar and Bistro. Lalu, ada sebuah taman bernama Taman Sri Gunting. Awalnya, taman ini difungsikan sebagai gedung balai kota yang dibangun pada 1805. Namun, pada 1850, gedung balai kota itu terbakar dan tak dapat digunakan lagi. Pada awal abad 20, kawasan ini dilengkapi gazebo yang lazim dimanfaatkan untuk bermain musik. Selain itu, taman ini juga dikenal sebagai Parade Plein. Di sini saat diambil alih oleh Belanda pernah menjadi tempat baris berbaris, yaitu namanya Parade Plein. Jadi latihannya setiap pagi dan sore. Gereja Belenduk termasuk bangunan yang menonjol di Kota Lama Semarang. Bangunannya sangat unik dan menarik pengunjung bersuah foto. Nama asli gereja ini adalah Gereja Protestan Immanuel yang didirikan pada 1753. Mula-mula bentuknya masih sederhana. Beberapa kali direnovasi dan dibangun ulang, yakni tahun 1787 dan 1794. Kemudian, bangunannya direnovasi ulang lagi pada 1894. Ya, yang dibilang Belenduk itu gedung utama itu yang setengah lingkaran. Nah, kenapa dinamain Belenduk? Karena itu diambil dari bahasa Kota Semarang sendiri atau bahasa Jawa. Belenduk itu kan setengah lingkaran. Nah, atapnya dulu kan setengah lingkaran itu. Iya. Setengah lingkaran, nah itu namanya Belenduk, pelenuk itu kan. Iya. Yang tak kalah menarik adalah keberadaan Gedung Marba. Itu diambil dari nama pemiliknya sendiri, yaitu Martha Bajunet. Martha Bajunet sendiri asli orang Yaman, ya, asli orang Yaman yang tinggal di kota Semarang ini. Dulu ini terkenal, ya, gedung swalayan yang pertama yang ada di kota Semarang. Dan sekarang sudah menjadi kantor advokat. Menurut buku Riwayat Kota Lama Semarang, perusahaan Marba didirikan saudagar Arab Indonesia kelahiran Hadramaut Yaman bernama Farad Smartak pada 1940. Menurut Faisal Assegaf, dalam artikelnya Farad Smartak, sahabat Arab Soekarno terlupakan, di situs albalad.co, perusahaan bernama lengkap NV Algemene Import Export and Handel Marba dirintis bersama 3 saudaranya, bareng keluarga dari klan Bajenet. Maka, Marba adalah singkatan dari Martak Bajenet
Perusahaan ini terkait aktivitas bisnis perdagangan dan ekspor-impor produk. Sebelumnya, Gedung Marba digunakan sebagai kantor agen Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaartmaatschappij atau KNILM, sebuah perusahaan penerbangan Belanda, lalu menjadi toko barang-barang impor Zickel & Co. Gedung lain yang tak kalah megah adalah Gedung Jiwasraya. Gedung Jiwasraya awalnya adalah kantor Nederlands Indische Levensverzekering en Lichverente Maatschappij atau disingkat NILMITS, sebuah perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan itu didirikan pada akhir 1859. Sementara kantor NILMITS cabang Semarang dibangun pada 1916, hasil karya arsitek Herman Thomas Karsten. Dan uniknya di Gedung Jiwasraya ini sendiri ada lift yang mungkin sekarang sudah tidak bisa berfungsi lagi, ya. Liftnya itu masih manual, ya. Lift pertama kali yang ada di Indonesia. Pintunya masih dibuka tutup sendiri, ya. Nanti naiknya masih pakai kontrol juga, masih manual gitu. Khususnya ke Kota Lama, harapannya Kota Lama mungkin untuk peningkatan kayak jalan itu mungkin bisa diperbaiki lagi, karena ya memang tidak bisa dipungkiri karena dulu di sininya lautan, jadi untuk jalan kadang setiap setahun sekali kadang sering ambles beberapa senti harus menaikkan lagi itu sudah pasti. Kayak kalau orang-orang bilang the little Netherlands, ya, Kota Lama sebagai kota the little Netherlands itu boleh, tapi kalau bisa, kalau dibilang kayak gitu, jalur naga harus dihidupkan kembali. Jadi kayak wisata airnya juga ada, kayak kapal-kapalan di depan itu. Nanti mungkin kalau misal itu dihidupkan kembali ke jalur naga itu atau Kaliberok sendiri, itu nanti untuk wisatawan, daya tarik wisatawannya lebih besar di situ. Karena apa? Yang dijual cerita, yang di Kota Lama itu yang dijual ceritanya adalah jalur naga, jalur perdagangan, ya. Gedung-gedung di kawasan Kota Lama Semarang bukan cuma benda mati. Mereka adalah pencerita terbaik, saksi bisu dari masa silam.